Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat datang, selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Kita pada saat ini akan memulai diskusi obrolan warga yang kedua. Diskusi ini berlangsung seminggu sekali setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 6 sore. Yang kedua ini, obrolan warga ini, yang volume kedua ini, kita akan membicarakan ketahanan warga di tengah pandemi. Nah, untuk acara yang kali ini, kita bekerja sama antara Kekini, Lab Tanya, dan The Conversation. Nah, apa itu obrolan warga? Untuk teman-teman yang baru hadir, obrolan warga ini adalah rangkaian diskusi untuk menggali lebih jauh hal-hal terkait ketangguhan komunitas warga. Baik saat merespon krisis multidimensi, khususnya krisis yang muncul di masa pandemi COVID-19 maupun pasca krisisnya. Nah, teman-teman, diskusi ini akan berlangsung serial selama 8 seri setiap hari Rabu. Harapannya adalah kita akan membahas dari mulai pengantar mengenai apa itu COVID, lalu kemudian kita membahas mengenai isu-isu global dan nasionalnya, dan kemudian kita akan masuk ke isu-isu yang lebih mikro yang terkait dengan efek dari pandemi COVID-19 ini. Di sesi terakhir, itu kita akan membahas mengenai apa saja yang sudah dilakukan warga dan apakah ada catatan-catatan yang bisa kita kontribusikan atau kita distribusikan bersama mengenai apa yang harus kita lakukan setelah mungkin tanggap darurat ini berakhir. Jadi kami sangat menyarankan untuk mengikuti terus kalau teman-teman mau berkontribusi secara maksimal, dan nanti di akhir sesi teman-teman juga bisa memberikan banyak masukan terkait dengan hal-hal yang bisa kita catat sebagai temuan-temuan dari ketangguhan warga. Oke, acara sore ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang akan membicarakan lebih lanjut mengenai pandemi COVID ini. Yang pertama adalah Feby Dwi Rahmadi, tepatnya Dr. Feby Dwi Rahmadi, yang merupakan ahli kesehatan global, operasi tanggap darurat, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, perencanaan dan evaluasi program kesehatan, serta partisipasi dan pengembangan masyarakat. Jadi sangat lengkap sekali Dr. Feby all around yang terkait dengan perubahan iklim dan bencana dan tanggap darurat. Saat ini Dr. Feby sedang ada di Global Health, yang mengajar di Global Health di Griffith School of Medicine di Brisbane ya. Selamat datang Dr. Feby. Saya panggilnya Mas Feby aja ya. Nah, bicara yang kedua itu adalah Sri Lestari Wahyuningrum, doktor juga, jarang sekali pakai gelarnya, biasanya saya panggilnya Lewe. Dia menamatkan studi doktornya di Australian National University, saat ini mengajar ilmu politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan merupakan Specially Appointed Associate Professor di Osaka University. Menjadi peneliti di beberapa organisasi, menulis di media, jurnal, buku, baik nasional maupun internasional. Keahliannya antara lain tentang HAM, keadilan transisi, gerakan sosial, dan masyarakat sipil. Jadi kalau teman-teman yang mengikuti isu HAM dan masyarakat sipil pasti akan sering bersinggungan dengan Lewe di berbagai forum. Oke, kita akan masuk ke paparannya Dr. Feby. Mas Feby ini, beliau sebelum masuk ke sana kita akan melihat tata cara diskusi online-nya. Jadi teman-teman dari awal masuk sampai sebelum sesi tanya jawab, mic akan disetel mute. Jadi yang akan on mic-nya adalah mic moderator dan narasumber. Lalu silahkan menggunakan fitur chat untuk memperkenalkan diri dan asal daerah. Tadi beberapa sudah melakukannya, juga untuk memberikan komentar, tapi bukan untuk bertanya kepada narasumber. Ketika nanti kita sudah sampai pada sesi tanya jawab, peserta bisa bertanya atau berkomentar secara lisan dengan terlebih dahulu mengacungkan tangan menggunakan fitur raise hand. Jadi kayak begini bentuknya pada aplikasi Zoom. Lalu nanti saya akan mempersilakan bertanya dan mic-nya akan dinyalakan. Sebagai pengingat, tolong sampaikan komentar atau pertanyaan secara ringkas untuk memberikan kesempatan kepada yang lain. Oke, kita masuk ke Dr. Feby ya. Ke Dr. Feby, secara ringkas dan padat mungkin beliau akan menjelaskan tentang apa dan bagaimana COVID-19. Ini mungkin udah terdengar usang ya teman-teman karena banyak sekali bahasan mengenai COVID-19 dari berbagai sumber. Tapi sebenarnya seringkali respon umum terhadap pandemik ini belum sepenuhnya berbasis pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang apa dan bagaimana COVID-19, terutama dalam perspektif ilmu kesehatan. Nah, belakangan muncul banyak respon aktif atau inisiatif terhadap ekses dari pandemik, seperti bantuan sosial, ada kegiatan-kegiatan Satgas COVID di level komunitas
komunitas warga, dan lain-lain. Bahkan ada juga termasuk penyelenggaraan konferensi pers. Namun kalau kita perhatikan, protokol kegiatannya sering tidak mencerminkan kehati-hatian dan disiplin atas resiko penyebaran virus antar orang. Atau hal lainnya terkait respons struktural, bagaimana upaya penerapan social distancing, ataupun yang saat ini kita alami yang di Jakarta atau beberapa daerah di Jawa Barat, PSBB, itu tidak akan efektif jika angka optimal pemeriksaan masif tak bisa dicapai. Nah, apa yang bisa kita lakukan merespon COVID-19 ini dalam konteks kesehatan, mulai dari level individu, komunitas warga, negara, hingga kerjasama global. Kita akan persilakan Dr. Feby, Mas Feby untuk memulai paparannya. Silakan, Mas. Terima kasih, Mbak Ellen. Saya izin sharing screen ya. Nanti materi ini juga kalau berkenan juga boleh nanti untuk saya sampaikan PDF-nya, bentuk PDF-nya. Baik, terima kasih. Selamat sore ya, selamat sore menjelang buka puasa mungkin di Jakarta. Kalau di Brisbane sudah malam, sudah masuk waktu tarawih. Jadi mohon maaf kalau tadi saya minum karena di sini memang sudah buka puasa 3 jam lebih awal. Baik, ingin saya sampaikan di sini. Nanti saya akan berupaya sedemikian rupa agar tepat waktu. Jadi nanti tolong saya ingatkan. Ya. Karena saya ngambil beberapa materi yang sebenarnya cukup penting untuk bisa disampaikan sehingga kita memahami sebenarnya COVID-19 ini apa dan apa sebenarnya upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan krisis ini. Karena pandemi ini sebenarnya bukan yang pertama dan juga bukan yang terakhir ya. Walaupun memang COVID-19 ini disebut sebagai new emerging disease, tapi sebenarnya kita sudah bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Baik, kurang lebihnya sebenarnya tadi juga sudah diberikan pengantar oleh Mbak Ellen. Saya di sini akan pertama melihat COVID-19 ini dari sisi global health. Nah, global health ini apa? Global health ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah kesehatan global. Tapi ini merupakan sebuah ilmu yang dia multidisiplin dan sebenarnya lebih kepada pendekatan bahwa penyakit itu dia tidak mengenal batas wilayah negara. Ya, jadi penyakit itu tidak perlu menggunakan paspor untuk pindah dari satu negara ke negara yang lain. Seperti halnya yang awalnya virusnya adalah dari Wuhan, Cina, lalu dia bisa berkembang sedemikian rupa dan menyebar tanpa harus memerlukan paspor. Makanya kita melihat ini dari sisi global health. Lalu yang kedua, kita yang sudah dilakukan sejauh ini, jadi saya juga akan sedikit menyinggung tentang PSBB yang dilakukan di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, karena kemarin saya membaca juru bicara mengatakan sudah menurun dan katanya sudah agak landai dan sebagainya, dan membuktikan salah satu keberhasilan dari PSBB itu sendiri. Tapi nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, permasalahan ini. Lalu yang terakhir adalah yang terpenting ini sebenarnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sebagai elemen yang terpenting, karena sebenarnya kita ini adalah yang garda terdepan, ya, bukan petugas medis. Petugas medis seharusnya menjadi garda yang paling akhir karena dia berurusan dengan orang-orang yang sakit. Baik, sebenarnya kalau ini mengenalkan kan yang namanya, kita kan ada istilah namanya kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi sebenarnya coronavirus ini dia keluarga besar dari keluarga namanya Coronaviridae. Coronaviridae ini dia punya 40 keturunan, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya dari 40-an ini dia semuanya mayoritas itu berada di hewan. Ya, ada di kuda, ada di ayam, ada di kucing, di anjing, di kelinci, di tikus, di babi, di kelelawar dan sebagainya, di ular bahkan ya. Jadi semuanya ini berada di hewan. Ya. Nah, di antara family Coronaviridae ini itu ada yang namanya, kan kalau dari strukturnya itu adalah family, ada genus, ada lineage, ada lineage ini jadi kayak marga. Kalau di Indonesia kan di Indonesia kan ada marganya apa dan sebagainya. Nah, ini ada 4 marga yang besar namanya dari genus di alpha, beta, ya, gamma dan delta. Nah, dari yang beta ini paling nakal dia, paling ganas lah gitu ya. Dan dari beta ini ada 3 yang spill over ke manusia.
Ya, itu adalah SARS. Ya, kita tentunya mengenal SARS, ada MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome, dan juga ada SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2 ini adalah yang sedang kita hadapi bersama ini. Jadi kita bisa membayangkan ya, dari SARS ini tahun 2003 itu 770 orang meninggal. Lalu 2012 kita ada MERS di Saudi Arabia, itu total kematiannya memang tidak sebesar sekarang, jauh ya, tidak sebagai pandemik memang pada saat itu sekitar 850 orang meninggal, dan sekarang sudah sampai 218.000 orang yang meninggal. Nah, kita bisa membayangkan ini baru 3 ya dari 40 ini ya. Jadi sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan nggak kalau misalkan 40-an virus tadi itu hanya dari satu family Coronaviridae itu lompat ke manusia. Kita bisa membayangkan ya, dan tentu sangat luar biasa kematian yang bisa dihadapi oleh manusia. Nah, kalau bisa dilihat di sini ya, sebenarnya yang namanya COVID-19 ini itu RO ya, ada namanya istilah RO, dan ini mungkin teman-teman juga sudah tahu reproduction number ya. Reproduction number ini adalah satu orang itu bisa rata-rata itu bisa menularkan berapa banyak orang sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ya, sebenarnya COVID-19 itu tidak terlalu besar, cuma 2,5 ya. Kita bisa bayangkan measles ya, measles, smallpox ya, campak ya, rubella itu sangat luar biasa. Bayangkan ini measles ini, cacar ini 1:16 ya. Kalau ada satu orang cacar itu bisa menularkan sampai 16 orang ya. Cuma masalahnya sekarang ini nggak jadi masalah karena kita sudah punya vaksin ya, ini semua sudah punya vaksinnya, tinggal ini COVID-19 ini sekarang ini kita punya vaksinnya. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, yang ingin saya sampaikan kaitannya tentang global health adalah bahwa ternyata 60% ya infectious disease yang ada di manusia itu ternyata 60% itu adalah zoonotic. Zoonotic itu apa maksudnya? Zoonotic itu adalah dari hewan. Jadi kalau bahasanya mungkin ini semacam timbal balik dari apa yang manusia lakukan terhadap hewan. Karena ternyata 60% dari apa yang kita alami penyakit menular itu dari hewan. Dan kalau kita bisa lihat ada namanya emerging infectious disease. Emerging infectious disease itu adalah yang baru muncul, itu 75% itu dari hewan. Ya, kita mengenal dulu banyak ya, ada flu babi, ada flu burung, ada sapi gila dan sebagainya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ada namanya flu burung, gampang karena kan hostnya burung, unggas dienyahkan. Flu babi bunuh semuanya ya yang berpotensi. Kalau kita kan sebenarnya yang membawa virus itu adalah ODP. Kan kita nggak mungkin namanya melenyapkan orang-orang ODP ini kan. Nah, jadi pendekatan itu akhirnya tidak bisa dilakukan. Ya, dan penyakit-penyakit baru yang selalu ada itu ternyata dari 3 dari 5 itu adalah dari hewan. Jadi sangat luar biasa sebenarnya peran dari hewan itu terhadap kesehatan manusia. Nah, sekarang kalau kita lihat ya apa yang telah dilakukan oleh COVID-19 ya, ini nanti bisa kita lihat juga saya akan melihat global progres yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Nah, kalau bisa teman-teman lihat di sini, ya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini USA, Spain, Italy, France, Germany. Ini yang pada tahun 2018 itu terdaftar sebagai negara yang paling memiliki ketahanan paling kuat untuk menghadapi global health security. Global health security itu adalah ancaman kesehatan global. Tapi kita bisa lihat sekarang tahun 2020 Amerika pada peringkat pertama, dan bisa lihat ya, sepertiga dari 3 juta ini berarti ternyata ada di Amerika. Dan ada berita yang tadi saya baca tadi pagi, orang yang meninggal di gara-gara COVID-19 ini melebihi dari
perang pada saat Vietnam. Ya, kita juga bisa lihat di Spain dan seterusnya. Nah, Indonesia berada pada urutan ini tidak urutan ya, karena ini saya loncat dan saya ingin memperlihatkan beberapa negara yang nanti akan saya bahas, diantaranya ada Australia, New Zealand, Taiwan dan Vietnam. Tapi mungkin waktunya nggak cukup, karena cuma 15 menit. Nah, kita bisa lihat ada beberapa, kalau ingin saya lihat di sini, yang ingin saya tulis di sini, ada perbedaan yang sangat mencolok sebenarnya di sini, yaitu adalah kemampuan untuk melakukan tes yang sangat luar biasa, jomplang di Indonesia. Kita bisa lihat 291 per 1 juta population. Ya, kemarin saya mendengarkan berita juru bicara mengatakan hampir sekitar 20.000 orang yang suspek itu masih menunggu waktu untuk diperiksa PCR. Ya, di antara mereka sudah ada yang sakit, di antara mereka sudah ada yang di ICU, tapi belum terkonfirmasi apakah dia sakit atau tidak. Bisa jadi di antara mereka yang sudah akhirnya meninggal, tapi belum terkonfirmasi apakah dia COVID-19 atau tidak. Ya. Kalau bisa dilihat di sini ada Australia dan New Zealand, nanti akan saya berikan detailnya, khususnya di antara dua negara itu saja, mungkin karena waktunya yang nggak cukup, tapi kalau ditanya jawab nanti bisa saya kembangkan lagi. Kita bisa lihat sangat jauh luar biasa di sini ya. Australia hanya sampai sejauh ini memiliki 6.700, hanya 88 yang meninggal, dan ini sudah sangat besar untuk Australia. Tapi bisa dilihat di sini 536.000. Jadi Australia itu termasuk yang salah satu yang paling per kapita ya, tes per kapitanya itu sangat besar. Ya, lalu diikuti dengan New Zealand dan seterusnya. Nah, yang aneh juga sebenarnya Taiwan dan Vietnam ini ya, karena kan secara jarak kan dekat dengan China. Tapi ternyata dia cuma punya kasus yang sangat sedikit dan kematiannya juga sangat sedikit, dan di Vietnam itu katanya belum ada yang meninggal. Gitu. Tapi saya lihat kemampuan Vietnam melakukan tes 212.000 ya. Padahal kan sebenarnya nggak jauh-jauh amat antara Indonesia dan Vietnam ya, secara kemampuan ekonomi dan sebagainya. Walaupun memang kalau kadang-kadang kalau nonton bola kadang-kadang suka kalah ya dengan Vietnam, tapi ini luar biasa sekali, beda sekali jumlahnya. Sekarang apa yang sebenarnya yang kita lakukan? Ini mungkin saya sudah mengambil waktu lebih dari setengah ya, dijatakan saya. Nah, mungkin nggak terlalu bisa kelihatan ini ya, tapi saya mencoba untuk memperlihatkan sini. Saya dapat dari Alfara Research Center. Ini merupakan perkembangan kasus di Indonesia. Yang warna biru ini di DKI Jakarta, yang kemarin dikatakan oleh Gigir dan juga Panis bahwa memang kondisinya sudah plateauing, ya, sudah mendatar dan sudah mulai menurun yang kasus baru perharinya. Dan memang betul ya, dari mulai tanggal 20 ya Maret itu 63% dari total jumlah kasus di Indonesia, sekarang hanya 43%. Jadi kan luar biasa 20%. Tapi lihat yang warna orange. Orange ini adalah Jawa non Jakarta, dari yang tanggal 20 Maretan itu cuma 27%, sekarang 31%. Diikuti oleh Sumatera di atasnya ini juga semakin lama semakin besar. Lalu kuning Kalimantan semakin besar, Sulawesi, Bali, dan juga Papua. Nah, ini sebenarnya kalau bisa kita baca dari gambaran statistik ini ya, data, ya kita semoga datanya valid ya, karena memang data pemerintah adalah satu-satunya data yang sampai sejauh ini bisa kita lihat, memperlihatkan bahwa adanya pelebaran kasus ya, penyebaran kasus yang sangat luar biasa di Indonesia. Jakarta sebagai epicentrum, lalu dia menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Nah, kalau saya ingin juga menanggapi tentang PSBB di Jakarta yang katanya sudah efektif, nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini lagi-lagi saya ambil dari Alfara Research Center. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata memang kenaikan harian pasien itu memang mulai stabil. Tapi yang menjadi permasalahan adalah rekrut yang rendah. Ya. Kita bisa tadi lihat ya, saya tadi lupa memperlihatkan di atas bahwa sangat banyak sekali orang yang ternyata masih dalam kondisi sakit. Gitu. Nah, itu kenapa masalahnya gitu? Kalau di sini diperkirakan 10 hari pasien itu sembuh. Ya, misalkan dia kontrol
masuk rumah sakit 10 hari sembuh. Jadi sudah ada kayak standar itu bahwa ada berapa lama sebenarnya satu pasien itu sudah standarnya itu bisa dinyatakan sembuh. Dan juga fatality rate-nya sangat tinggi, gitu kan? Karena fatality rate-nya itu sampai 10% loh, sampai 10% yang ada di Indonesia. Artinya dari 100 orang yang kena, 10-nya akan meninggal. Nah itu kan harus dibaca kenapa? Apa karena pelayanan kesehatannya yang kurang, atau kenapa? Belum lagi permasalahan APD yang katanya kurang dan sehingga akhirnya menginfeksi pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah kita bisa bayangkan Jakarta saja sebagai ibu kota sudah sedemikian susah payahnya. Bagaimana kalau ternyata itu menyebarkan provinsi yang lain yang tentunya secara standar kualitas pelayanan kesehatannya di bawah Jakarta. Nah, ada beberapa sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini. Kan PSBB di Jakarta, di Bandung, di Jawa Barat ya, itu akan diperpanjang. Karena kan awalnya hanya 14 hari, terus diperpanjang. Nah, ini ada beberapa sebenarnya yang ingin saya sampaikan dan di beberapa kesempatan saya sampaikan. Masalah mobilitas rakyat yang warga yang sangat luar biasa masih aktif ya. Kalau di Australia atau di New Zealand atau di beberapa daerah lain yang sangat ketat dalam mengkarantina wilayahnya itu, mereka menutup perbatasan antar wilayah. Dan kalau di Indonesia nanti tidak semudah itu, gitu, karena berbicaranya tentunya kita bagaimana juga memberikan kompensasi kepada warga yang tidak bisa makan gara-gara tidak boleh Jakarta misalnya. Nah ini juga yang saya sangat sedih sekali sebenarnya. Ini kemarin saya mendengarkan dan ini saya dapatkan dari ayah saya sendiri karena ini di lokasinya dekat dengan rumah orang tua saya. Ya, masjid ini tempat di mana saya suka sholat kalau saya di Jakarta, dan masjid ini masih melakukan tarawih, ya. Dan dia marah karena ada orang yang Twitter melaporkan ke Provinsi DKI atau ke Pak Anies, saya lupa. Dan akhirnya ketahuan, saya tahu gimana caranya dia bisa tahu. Ya, akhirnya ternyata rumah itu yang aslinya dirusak pagarnya. Ya, diingatkan agar tidak sholat, gitu kan, sholat tarawih kan sebenarnya itulah sebenarnya juga menjadi permasalahan di PSBB di Jakarta pun di Indonesia. Tidak jelasnya peraturan boleh atau tidak. Ya, kalau misalkan di Australia itu jelas, misalkan kalau dalam meeting atau gathering itu hanya boleh maksimal 2 orang. Ya, kalau 2 orang boleh, tapi kalau lebih dari itu nggak boleh. Jadi jelas. Australia ini per hari Jumat itu sudah menurunkan statusnya, ya. Jadi kita bisa, kalau awalnya kita belum boleh mendatangi rumah kita, kalau sekarang sudah boleh, tapi ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sekarang tentunya kita ingin belajar dong ya dari pengalaman orang lain ya, karena tentunya kan kita bisa belajar, walaupun yang namanya penanganan virus COVID-19 ini itu tidak ada yang bisa kita sebutkan sebagai the best approach. Kita tidak bisa mengklaim yang dilakukan oleh Taiwan adalah the best. Kita bisa mengklaim yang kita melakukan adalah the best atau Australia dan New Zealand. Karena ada banyak faktor-faktor lain yang sebenarnya mempengaruhi itu. Ada sosial, politik, ekonomi, jumlah kepadatan penduduk, ya, karakteristik penduduknya dan sebagainya. Jadi memang kita nggak bisa mengklaim. Cuman minimal bisa dong kita belajar, ya kan? Karena kan minimal kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kita, ya, dan kita bisa melihat benchmarking dari negara-negara lain. Nah, ada sebuah buku yang menarik. Ini mungkin dengan segala hal yang kaitannya dengan kebencanaan, dan ini sebuah buku yang ini karya Ilan Kelman. Ini merupakan sosiologis dan ahli kebencanaan juga. Nah, dia mengatakan disaster bias itu artinya ada banyak peran manusia yang ternyata akhirnya menentukan apakah sebuah ancaman itu akhirnya bencana atau tidak. Gitu. Apakah dalam konteks COVID-19 ini, apakah COVID-19 ini akan menjadi bencana nasional atau sebenarnya dia hanya menjadi ya biasa saja kayak penyakit. Kalau misalkan konteksnya seperti di
Australia atau di New Zealand itu kan sama saja seperti seasonal flu, ya kematiannya 88 orang, ya begitu juga seperti di seasonal flu, setiap tahunnya juga akan menimbulkan kematian. Ya. Nah, ini yang akhirnya coba papar lebih jauh, ya nanti mungkin didiskusi saja bahwa ternyata ya seperti kita lihat lah di Amerika, ya, bagaimana komunikasi publik antara presiden dan wartawan dan sebagainya juga sangat luar biasa, dan memang betul bahwa yang namanya disaster watches itu adalah kenyataan bahwa apa yang keputusan kita itu akan menentukan apakah akhirnya menjadi malapetaka besar atau hanya seperti dana kecil saja. Nah, kisah sukses ya, jadi karena waktunya mungkin nggak terlalu banyak, tapi nanti saya akan coba kalau boleh ada waktu sedikit saya memberikan beberapa detail. Yang pertama adalah kita harus menyadari sebenarnya kekurangan kita itu apa, ya, kelemahan kita itu apa. Ya, misalkan dalam konteks hal ini adalah kemampuan dari rumah sakit kita berapa, ya, sehingga akhirnya kita bisa mengetahui. Karena kan misalkan ada sebuah teori yang mengatakan kalau 5%, ya kalau di Jakarta hampir sekitar 9-10%, di Indonesia maksudnya, dari orang yang terinfeksi itu 5%-nya akan membutuhkan rumah sakit. Ya, dari 5% itu 30%-nya kemungkinan akan membutuhkan ICU. Jadi kan kita bisa hitung-hitung loh. Ya kan kalau di Jakarta ada berapa rumah sakitnya, ada berapa kamar tempat tidurnya, ada berapa ICU-nya dan sebagainya. Nah, kita siap atau tidak? Jadi kita bisa ketahui. Nah, yang kedua adalah juga, ini juga pernah saya sampaikan juga melalui conversation juga, adalah mengenai pentingnya semua itu berbasis ilmu pengetahuan, tidak hanya berbasis popularitas. Ya kan disebutkan mengenai pembagian sembako, pembagian bansos dan sebagainya, malah akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena menurut saya uang itu bisa menjadi solusi, tapi uang itu juga bisa menjadi sumber masalah. Ya. Uang itu akhirnya bisa membuat orang itu mohon maaf misalkan melukai orang lain gitu, karena hanya uang gitu. Jadi sebenarnya sifatnya hampir sama seperti virus ini, jadi sangat luar biasa, berbahaya sekali kalau dia tidak jelas bagaimana pengaturan uang itu. Ya. Lalu yang ketiga ya, itu testing coverage-nya juga harus jelas. PSBB di Jakarta atau di Indonesia menurut saya kurang efektif. Salah satunya adalah karena contact tracing sama testing coverage-nya yang sangat rendah. Contact tracing ini juga penting. Ketika ada satu orang PDP, pasti ada ODP harusnya. Jadi kalau ada peningkatan PDP, pasien dalam pemantauan itu ya, pasti harus ada orang yang dipantau juga, karena apakah keluarganya, apakah ya, orang terdekatnya lah, orang-orang lebih seperti itu. Nah, ini saya juga menyaksikan sendiri lagi-lagi di daerah dekat rumah orang tua saya, itu suaminya masuk perawatan, tapi sampai sudah sembuh, istrinya, pembantunya, anaknya itu tidak sebagai ODP dan tidak diperiksa. Ya itu sudah 2 minggu yang lalu, sudah lewat gitu. Dan itu kan sangat luar biasa gitu. Nah, effective public communication juga penting. Jadi sejauh mana sebenarnya pemerintah kita itu memiliki komunikasi publik yang sangat efektif. Dan yang terakhir adalah community empowerment, karena kan itu juga penting, nanti mungkin akan banyak dibahas atau didiskusikan ya. Ini saya lewati saja, ini memperlihatkan sebenarnya berapa simptom yang orang yang sudah terdeteksi atau belum. Nah sekarang saya akan, waktunya udah habis ya Mbak Ellen ya. Ya Dr. Feby ya, kita biar bisa bergantian sama Mbak Ayu, tapi mungkin nanti ada beberapa yang slide yang saya pikir ketika kita sampai di sesi pertanyaan mungkin bisa kembali lagi ke sana. Oke. Jadi mungkin itu ya ingin saya sampaikan sebagai gambaran COVID-19 itu apa, dan juga permasalahannya sampai sejauh ini seperti apa, dan apa yang sudah kita sejauh ini, dan kita memang tentunya berharap ya diskusi-diskusi ini bisa membuahkan sebuah masukan juga kepada pengambilan kebijakan, dan khususnya kepada warga juga, karena literasi itu sangat penting sehingga akhirnya masyarakat memahami peran mereka apa, karena masyarakat jangan hanya mengharapkan, karena
berbuat sendiri, kita juga harus bisa aktif membantu pemerintah. Mungkin paparan awal saya seperti itu dulu, nanti untuk trigger diskusi, nanti selanjutnya bisa kami sampaikan di diskusi. Ya, terima kasih Dr. Feby. Ada beberapa catatan dari yang tadi saya catat dari pembicaraan Dr. Feby, tapi saya akan bacakan nanti setelah paparan dari Sri Lestari Wahyuningrum. Kalau dari Mbak Sri, karena banyak bergerak di HAM, keadilan, transisi gerakan sosial dan masyarakat sipil, dan kebetulan beberapa hari yang lalu juga baru menyelenggarakan diskusi mengenai respon COVID juga di berbagai negara dengan banyak akademisi di negara-negara lain. Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana pandemi COVID-19 ini memaksa berbagai negara yang terdampak untuk merespon krisis multidimensi ini dengan segala kelebihan maupun juga keterbatasan yang dimilikinya masing-masing. Kita bisa memilah respon tersebut dalam dua dimensi. A, dimensi kesehatan sebagai sektor pertama juga utama krisis ini, serta B, sosial atau sistem politik, ekonomi, lingkungan sebagai akses dari meluasnya krisis. Meskipun sektor kesehatan adalah pusat dari awal krisis, namun kompleksitas termasuk keberhasilan ataupun juga kegagalan suatu negara dalam mengatasi dan melampaui krisisnya sangat dipengaruhi oleh bagaimana dimensi serta berbagai sumber daya sosial, sistem politik, ekonomi, dan lingkungan bisa dikelola secara holistik lagi optimal. Nah, silakan Lewe untuk memulai paparannya. Kita punya 15-20 menit, setelah itu kita akan masuk ke sesi respon dan tanya jawab. Oke, terima kasih Ellen. Selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat sore. Jadi sebetulnya sih saya tadi kalau ada dua pembahasan yang Ellen sampaikan, bagaimana negara merespon terhadap pandemik ini, saya pikir yang bagian kesehatan udah banyak dibahas oleh Mas Feby tadi ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak ke sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Saya mau coba agak komparatifis sedikit karena kalau kita hanya ngomongin Indonesia aja, banyak orang kemudian menuduh short-sighted in a way. Kita beda, kita ini apa segala macam, populasi besar dan segala macam. Jadi saya coba mengcompare dengan beberapa negara, nggak usah jauh-jauh, negara-negara tetangga aja, Asia gitu ya, Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang kebetulan minggu lalu sebetulnya ini juga karena keinginan pribadi, tapi juga karena beberapa kali diskusi dengan mahasiswa saya, kita pada ingin tahu gitu, sebetulnya kita baca di media, kita lihat di TV, kondisi Indonesia seperti apa, tapi sebetulnya di luar seperti apa sih? Apakah are we really that bad gitu ya? Kita sebetulnya udah di mana kalau dibandingkan dengan negara-negara lain? Kalau baca dari berita-berita aja kan kayaknya nggak asik gitu ya, jadi kemudian saya kebetulan punya beberapa teman yang sedang beraktivitas di luar negeri, di beberapa negara, di beberapa akademisi muda. Saya coba kontak mereka, mau nggak kita share sama-sama. Jadi ada Jepang, di Jepang ada Ikra Anugrah yang kebetulan jadi postdoctoral fellow di Kyoto, CSS. Kemudian di Taiwan ada Desi Simanjuntak yang sekarang jadi visiting fellow di Sinica Academia, itu seperti LIPI-nya Taiwan. Kemudian ada di Korea Selatan ada teman saya Alvin Kobulsyah, dulu jurnalis lama di Indonesia, terakhir di Net TV, tapi sekarang dia sedang studi pasca sarjana di Seoul. Kemudian Asia Tenggara ada Singapura, Aninda Dewayanti dari ISEAS, Yusof Ishak Singapura. Kemudian ada teman saya juga dari Aceh yang sekarang postdoc di University Malaya di Malaysia. Jadi dia cerita soal Malaysia. Dan yang terakhir Musa Maliki yang sekarang dosen UPN juga, UPN Jakarta. Kita lihat dari perbandingan negara-negara tersebut sebetulnya Indonesia posisinya ada di mana gitu ya. Kalau saya lihat, yang pertama saya lihat di semua negara-negara ini ada kerentanan yang kurang lebih mirip-mirip sebetulnya sama. Misalnya kerentanannya itu bahwa yang pertama mereka mendapatkan ini dari luar, eksternal, kerentanan yang sifatnya eksternal karena kedatangan orang dari Tiongkok, kemudian sifatnya impor kasus-kasusnya. Kemudian juga beberapa tempat ini tentu saja ini mulainya dari tempat yang populasinya tinggi, di kota-kota yang populasinya tinggi, termasuk Singapura, termasuk beberapa tempat lainnya. Kemudian juga negara-negara ini umumnya traffic penerbangan globalnya internasional tinggi, ya. Jadi baik transit luar maupun masuk itu cukup tinggi.
dan juga negara-negara yang umumnya awal-awal kasus-kasus ini muncul adalah daerah tujuan wisata, juga biasanya mereka punya keterkaitan dengan Cina gitu ya, entah misalnya banyak populasinya yang bekerja atau menetap di negara tersebut, atau punya relasi keluarga, atau punya bisnis dan sebagainya. Jadi ada berbagai kerentanan, termasuk sebetulnya Indonesia juga sama kerentanannya seperti itu juga. Jadi in that sense sebetulnya nggak banyak beda Indonesia dengan negara-negara tetangga yang lain. Malah ada yang menarik juga di beberapa negara. Salah satu yang membesarkan atau salah satu kasus yang membuat ini jadi besar itu adalah agama atau ritual-ritual agama. Nah di Korea Selatan itu ada satu sekte yang memang akhirnya mereka tetap menyelenggarakan ibadah. Akhirnya ada sekitar 4.000 kasus yang hanya muncul dari sekte mereka, dan mereka pemimpinnya minta maaf secara terbuka, meskipun pemerintah tetap menuntut dia dan beberapa pengikutnya karena atas dasar tidak kerjasama untuk mengkonten penyebaran ini. Kalau di Malaysia jelas ada beberapa jamaah ya, waktu itu ada kumpulan jamaah yang berkumpul dalam jumlah banyak, kemudian pulang Brunei Darussalam dapat kasus pertamanya justru dari mereka, dari jamaah itu yang berkumpul, jamaah tabligh. Kemudian juga ada upaya untuk berkumpul di Goa, sekarang Makassar dan Papua justru dapat kasus pertamanya dari pertemuan yang di Goa. Jadi ada peran agama juga di situ. Menarik sebetulnya. Malaysia juga sama halnya juga seperti itu. Kalau dari kerentanan itu sebetulnya kalau kita lihat rata-rata di negara-negara ini kasus 01-nya itu bulan Januari ya, awal. Kalau di Wuhan, kalau Cina atau Wuhan mengklaim itu akhir Desember, bahkan begitu diklaim sebetulnya kalau Taiwan itu bahkan dia sudah melakukan intervensi dari mulai Desember sebelum ada kasus 01-nya. Nah di negara-negara lain itu rata-rata antara minggu kedua dan minggu ketiga itu kemudian mereka punya kasus 01 ya, kasus nomor 1. Tapi dari kasus pertama kemudian responnya juga sebetulnya artinya gini, beberapa orang selalu bilang ke saya bahwa ya harus berempati dong kepada pemerintah ya, siap gitu ya dengan bencana yang seperti ini. Ya memang nggak ada yang siap. Memang ya kita bisa lihat dari bagaimana negara-negara tetangga kita ini juga menerima situasi ini, dan kemudian bagaimana mereka mencoba mengintervensi atau merespon itu. Tapi kesiapan itu sebetulnya juga terpulang pada banyak hal ya. Tadi Mas Febi juga menyebutkan beberapa faktor-faktor. Nah kalau kita lihat dari beberapa negara-negara ini, tindakan respon-respon strategis dan cepat itu rata-rata dilakukan dalam waktu kurang dari seminggu, yang mungkin agak slow itu Jepang ya, karena Abe Perdana Menterinya masih berkeras bahwa Olimpiade tetap harus dilakukan di Jepang, jadi dia agak denial gitu ya. Tapi yang lain itu cepat, misalnya langsung pergerakan masuk ke negara tersebut biasanya langsung dikontrol. Taiwan bahkan sebelum ada kasusnya ada, mereka dari bulan akhir Desember sampai awal Januari itu sudah mengontrol border, sudah mengontrol siapa-siapa aja yang masuk, sudah mencek, memeriksa dengan cukup komprehensif dan sebagainya. Dan mereka langsung bersurat kepada WHO menyatakan bahwa ini harus disiapkan untuk pandemik dan lain-lain. Meskipun WHO pada waktu itu masih slow ya responnya, tidak merespon dengan serius. Tapi ketika akhirnya ini betul-betul menjadi pandemik, saya pikir Taiwan yang paling siap karena dia udah dari Desember udah mulai merespon itu. Oke, border kontrol mobil pergerakan, tapi juga dengan cepat misalnya ada tahapan-tahapan karantina, baik yang swakarantina maupun di tahap tertentu, misalnya Malaysia sampai mobilization control MCO itu seperti lockdown ya sampai tahapan itu. Ada gini, dalam si extraordinary krisis yang seperti ini, semua kebijakan tentu harus juga extraordinary. Sampai tahapan menentukan fase berapa dan tindakan-tindakannya itu juga extraordinary, dilakukan dalam waktu cepat dan transparan. Saya pikir kecepatan dan transparansi itu yang masih lacking untuk Indonesia.
paling tidak di awal-awal ya. Kemudian respon yang lain adalah masif tes, screening juga efek tes, misalnya fasilitas kesehatan dan sebagainya. Tapi juga ada kira-kira 1 minggu atau 2 minggu setelah respon cepat ini dilakukan, itu juga pemerintah mulai sangat kreatif untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa mensupport intervensi-intervensi ini. Misalnya kalau memang pergerakan sosial itu dibatasin atau ada social distancing dan sebagainya, artinya harus ada kompensasi, harus ada stimulus untuk warga secara umum, dan yang paling khusus adalah yang paling terdampak itu dari pemerintah. Ya. Itu jelas kalau di Singapura dia bahkan basisnya adalah keluarga, bukan lagi individu. Ada unity, ada resilience, ada solidarity, ada subsidi gaji pegawai untuk swasta, ada bebas sewa. Malaysia juga kurang lebih sama seperti itu. Tapi itu cepat ya, berbarengan dengan ketika ada keputusan apakah ini self quarantine atau semacam lockdown atau yang lain. Pada saat yang sama juga ketika itu diterapkan, pembatasan itu diterapkan, ada jelas mekanisme sanksi yang bisa dilakukan kalau warga melanggar. Rata-rata semuanya ya, bukan rata-rata, semua negara ini menerapkan sanksi fine atau denda. Kalau misalnya ketahuan masih ada jalan-jalan atau masih berkumpul. Malaysia misalnya awalnya larangan berkumpul gitu ya, kalau masih berkumpul lebih dari berapa orang dikenakan denda dan dendanya cukup besar. Jadi mernya itu jelas dan setiap tahapan itu selalu dikomunikasikan secara transparan, konsisten, berbasis data. Itu yang kayaknya masih orang yang berkomunikasi tentunya tahu ya dalam konteks kewarganegaraan atau berkebangsaan itu negara punya kewajiban untuk menyampaikan hal-hal ini buat apa? Yang pertama tentu untuk membuat trust. Pemerintah bisa berkelit bahwa ini untuk supaya nggak panik dan sebagainya. Data-data juga dari awal sangat tidak transparan dan malah mengandalkan BIN daripada mengandalkan saintis misalnya untuk terlibat. Semuanya covered operation ya. Katanya untuk menghindarkan panik, tapi prakteknya justru ketika ini dilakukan orang jadi nggak bisa percaya. Banyak masyarakat jadi kemudian jadi bingung. Pertama nggak transparan, kedua nggak konsisten. Pusat ngomong apa, kemudian daerah ngomong apa. Hari ini boleh pulang kampung, besok mudik yang nggak boleh gitu. Atau misalnya hal-hal yang seperti itu. Jadi itu dan nggak berbasis data juga gitu. Karena apa? Misalnya pemerintah nggak punya data. Artinya gini, tadi mungkin Mas Febi nggak menjelaskan ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Febi strategi-strategi bagaimana penanganan COVID ini. Ada yang misalnya dengan lockdown atau pembatasan, atau juga ada yang herd immunity itu tadi ya. Kalau untuk vaksinnya banyak orang bilang wah ini kita kayaknya herd immunity nih, pemerintah ngomong herd immunity. Menurut saya bahkan herd immunity pun enggak, tapi pembiaran menurut saya. Karena herd immunity setidaknya punya program yang jelas siapa yang dikonten, yang dilindungi untuk diselamatkan dari penyebaran virus, infeksi virus. Tapi di kita kan enggak, karena data-datanya juga enggak ada. Program-program untuk perlindungan kelompok-kelompok terrentan itu justru juga enggak ada. Gitu. Jadi pembiaran aja, dibiarin. Mau pulang kampung gitu. Belakangan baru dibatasin, nggak boleh mudik, pulang kampung boleh. Artinya itu kan penyebarannya udah terjadi juga. Ya, jadi itu. Nah ini semua sebetulnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Saya akan mulai coba masuk ke bagian yang berikutnya adalah soal civil obedience, kepatuhan masyarakat terhadap ini ya. Saya melihat baik di negara-negara Asia ini maupun di Indonesia, civil obedience ini, itu saya mencoba menjelaskan kenapa di Indonesia masih ada yang bandel, misalnya keluar-keluar berkumpul dan sebagainya, nggak pakai masker. Civil obedience ini korelasinya adalah dengan trust atau support terhadap pemerintah. Korea Selatan misalnya menarik. Sebelum pandemi ini, sebetulnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya yang berkuasa itu sebetulnya kecil, ya, hanya 40%. Tapi setiap bulan, secara konsisten naik tingkat kepercayaannya. Dari survei sampai Maret itu 49%, ya.
dan menang meskipun tipis di tingkat legislatif yang berkuasa, yang partai yang berkuasa sekarang. Jadi krisis itu kan bisa menjadi ruang banyak hal sebetulnya. Satu, sebetulnya ini krisis itu menunjukkan buat saya satu, ya kesiapan tentu ya. Yang kedua adalah pemihakan. Seberapa berpihak pemerintah terhadap rakyat. Ketiga, menurut saya krisis itu memperlihatkan leadership dan teamwork. Seberapa punya leadership, kualitas leadership dan teamwork yang baik mereka yang sedang memimpin sekarang. Tapi pada saat yang sama, krisis sebetulnya membuka kesempatan paling tidak dua hal. Satu, menaikkan atau mengembalikan trust masyarakat kepada pemerintahnya, pemimpinnya. Dan ini sebetulnya udah mulai ditunjukkan di daerah justru ya, tapi tidak untuk konteks pusat. Yang kedua, krisis sebetulnya juga punya potensi yang besar, ruang yang besar untuk solidaritas. Nah, persoalannya kalau kita masuk kepada solidaritas untuk konteks Indonesia, kita berhubungan dengan tiga yang sejajar. Satu, solidaritas. Dua, benevolence atau kebajikan. Ketiga, resilience. Kita bicara, kalau di negara-negara lain, ini negara-negara yang saya amatin ini, yang kemarin kita diskusikan, solidaritasnya lebih kepada solidaritas global. Kenapa? Solidaritas nasional atau domestik sudah cukup, maksudnya kebutuhan atau strategi-strategi yang dilakukan pemerintah cukup efektif untuk membuat rasa security termasuk kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan di dalam masyarakat. Jadi solidaritas domestiknya dilakukan either dalam kapasitas yang terbatas seperti di Singapura, dia hanya bentuk advokasi di komunitas tertentu, atau dia bisa dilakukan misalnya lewat zakat dan segala macam di Malaysia, tapi dengan guidance yang jelas dari pemerintahnya. Kita, orang bilang bahwa oke, kita bersolidaritas dan sebagainya. Tapi orang seringkali tidak bisa membedaritaaskah ini, atau sebetulnya kita hanya membuat kebajikan, benevolent. Misalnya kita bagi-bagi sembako, artis bagi-bagi sembako. Apakah ini solidaritas? Tentu. Karena solidaritas biasanya dikaitkan dengan bagaimana kita care terhadap orang lain, tapi atas dasar ketidakberuntungan atau kalau dalam kondisi yang non-krisis seperti ini, mungkin opresi, represi, dan kemudian kita punya tujuan yang bersama, punya oponen yang sama, punya common enemy yang sama, dan kita bergerak bersama di situ. Pada saat ini saya nggak bisa lihat solidaritas itu cukup kuat. Ya. Benevolence justru ada banyak dan sporadis gitu ya, tapi solidaritas belum cukup kuat karena kita juga nggak punya titik temu dengan negara, dengan pemerintah. Solidaritas nggak masuk dalam kamusnya pemerintah karena pemerintah masih cukup dirapotkan dengan bagaimana supaya meminimalisir krisis. Krisis ini bisa diminimalisir supaya pemerintah bisa tetap bertahan untuk berkuasa. Misalnya, ya banyak hal ya, misalnya penggunaan narasi-narasi vandalisme, kekerasan, dan lain-lain. Implikasi dari boleh pulang kampung ini adalah dekonsentrasi sebetulnya untuk menghindari hal-hal lain yang mungkin ada bisa terjadi di Jakarta, dan banyak hal lainnya gitu ya. Jadi solidaritas pemerintah, mungkin solidaritas kepada pengusaha. Di saat masyarakat nggak boleh mudik, pengusaha bisa naik pesawat misalnya, cukup dengan berdasi dan menyebutkan bahwa dia pengusaha, maka dia bisa kemana-mana dengan bebas gitu ya. Solidaritasnya solidaritas yang memihak, tapi bukan memihak kepada masyarakat. Sementara di kita, solidaritas ini sendiri pun, mau baik, solidaritas, benevolence, itu sebetulnya juga bagian dari cara kita atau coping dengan hal yang ada. Saya pikir yang agak membedakan Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya, terutama misalnya Jepang, Taiwan, Korea, Singapura, saya baca sebuah artikel yang bilang bahwa legacy, habis ya waktunya ya, legacy atau warisan otoritarianismenya masih cukup keras di sana. Di kita mungkin ada, tapi saya pikir juga masyarakat punya pengalaman yang lama sekali tertindas, terrepresi, sehingga solidaritas itu untuk global mungkin masih belum, tapi solidaritas di antara kita itu juga masih tertatih-tatih rasanya. Mungkin itu dulu.
dulu kali ya, Lem. Sorry ya. Ya, terima kasih Lewe. Nggak apa-apa, ini menarik banget bahasannya karena juga kita memang banyak membicarakannya secara sambil lalu gitu ya, mungkin berlewatan di grup-grup WhatsApp gitu ya atau di status Facebook, tapi kita tidak pernah mendapatkan pandangan yang cukup jernih dan komprehensif dari memang orang-orang yang mengikuti isunya. Oke, sudah kembali. Tadi sempat freeze, Lewe. Ya, jadi ada beberapa hal yang saya catat gitu ya. Kemarin waktu sesi pertama kita kan membicarakan soal negara, pasar, dan warga gitu ya. Bagaimana sih kaitannya antara ketiga hal tersebut gitu dalam situasi pandemi ini. Nah, yang saya lihat dari penjelasan baik Dr. Feby maupun Lewe, dua-duanya sudah mulai dibahas. Tapi mungkin bisa lebih elaborasi lebih lanjut ya. Sebenarnya apa sih yang membedakan kenapa langkah-langkah yang pemerintah kita, kalau misalnya kita bicara antara negara dan pasar gitu ya, apa yang membedakan secara signifikan pertimbangan-pertimbangannya dengan negara-negara lain yang tadi sempat disebutkan, terutama misalnya dalam kasus Vietnam yang jelas tidak ada korban meninggal, dalam kasus Taiwan yang hanya 6 orang meninggal, dan sekarang kasus di New Zealand yang sudah bilang bahwa kami sudah mengalahkan si virus corona ini. Itu satu. Nah, yang kedua, warga gitu ya. Sebenarnya apa yang membedakan situasi di Indonesia dengan situasi di tempat lain? Karena ada banyak pembicaraan mengenai warga ini yang disampaikan. Sempat terlontar juga dari Presiden bahwa ya kita tidak bisa lockdown karena kultur dan lain-lain. Apakah itu benar? Nah, yang kedua juga kalau kita bicara, kemarin ada artikel yang beredar luas dari The Diplomat ya, membicarakan mengenai bagaimana resiliensi warga di Indonesia itu bertahan. So what the world, I think kayaknya judulnya What the World Doesn't See, apa yang tidak dilihat dunia tentang ketahanan warga menghadapi COVID-19 di Indonesia. Terus banyak sekali contoh-contoh resiliensi warga gitu. Tapi kenapa warganya bisa sampai ke situ gitu? Dan apakah ini sebenarnya adalah cermin dari sebuah sistem yang tidak bekerja? Mungkin bisa mulai siapa? Silakan Dr. Feby dulu mungkin untuk menjawab. Okay. Ya, oke. Saya sharing screen ya, satu aja. Tadi soalnya ada di sini juga sama Mbak Ayu. Ini mungkin ada kaitannya juga tentang apa yang sebenarnya yang harusnya dilakukan ya. Dan tadi kan juga perbedaan itu kalau menurut saya yang paling utama adalah sebenarnya kalau sebenarnya banyak faktor sekali ya. Kalau dilihat ini kan kalau masalah krisis kepemimpinan kalau menurut saya itu salah satu yang paling menurut saya paling mencolok ya di antara semuanya, dari masalah komunikasi dan sebagainya itu urusannya adalah masalah kepemimpinan, karena bisa saya katakan di atas ini. Jadi kalau ini di dalam konsep public health itu ada yang namanya upstream downstream approach. Jadi ada hulu dan hilir. Jadi hilir ini kita berurusan dengan penyakit. Jadi orang sudah sakit di sini, jadi urusannya rumah sakit ya. Setelah ini health outcome itu apakah dia sakit atau tidak, nanjak ke atas ya. Di hulu ini sebenarnya ini bicaranya masalah kebijakan dan peraturan. Nah, kebijakan peraturan juga Mbak juga sudah memberikan konteksnya khususnya untuk di Indonesia. Kalau menurut saya tadi masalah krisis kepemimpinan yang akhirnya membuat peraturan kebijakan komunikasi publik itu kadang-kadang tidak konsisten satu sama lain, bahkan konflik kadang-kadang, sehingga akhirnya itu akan mempengaruhi semua yang ada di bawah sini. Jadi ketika di atas ini ibaratnya sebuah gunung, dan ada glacier misalkan atau dari atas itu kalau jatuh dia akan jatuh ke bawah, sampai ke bawah masalahnya bisa menjadi lebih besar. Nah ini kan di sini ini bukan hulu ini sebenarnya ya. Kita perubahan perilaku misalkan personal hygiene itu midstream sebenarnya. Kalau kita mengharapkan perubahan perilaku pada masyarakat ya, tadi kan Mbak Ellen sedikit menyinggung tentang bagaimana sebenarnya perbedaan masyarakat ya dan sebagainya. Di sini juga ada yang namanya public panic buying ya. Kemarin itu sempat isu toilet itu langka karena
ada namanya panic buying. Kita mengatur ini. Ya misalkan sampai sekarang peraturan hanya boleh membeli 2 pack gitu ya dalam sekali pembelian. Itu diatur. Dan tidak boleh ada orang yang menjual di marketplace. Jadi misalkan kayak di online itu tidak boleh jual masker, tidak jual hand sanitizer, dan tidak boleh jual tisu toilet. Karena ini menjadi potensi untuk gitu kan. Jadi diatur, negara itu bisa mengatur harga. Kalau saya lihat di Indonesia, bahkan ada yang menjual misalkan rapid test, ya ada yang menjual masker dan sebagainya. Kemarin rapid test jawabannya itu harganya bisa beda-beda, ya bisa sangat mahal, bisa yang murah, nanti bisa yang mahal ya KW berapa gitu kan, yang murah itu KW berapa gitu. Ada yang sangat mahal sekali, ini asli dan sebagainya. Itu kan itu siapa yang mengatur itu? Nah di sini sebenarnya kalau tadi Mbak Ayu juga sedikit menyinggung tentang masalah lockdown atau masalah karantina wilayah dan sebagainya. Itu lagi-lagi ya urusannya adalah di atas. Jadi masalah sejauh apa kepemimpinan kita itu efektif atau tidak. Nah kalau dirunut lagi sebenarnya akar permasalahannya adalah sistem kita ini di Indonesia ini yang penting adalah populer. Gitu, bukan masalah kompetensi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan bagi-bagi sembako jadinya akhirnya. Karena apa? Karena itu populer, sehingga masyarakat akan memilih lagi. Nah itu yang akhirnya menjadi permasalahan. Jadi kalau misalkan semuanya dilihat dari misalkan salah satu penelitian saya juga di S3 kaitannya tentang banjir, dan banjir itu bisa menjadi komoditi politik kita di Indonesia, dan kita janganlah berharap gitu bahwa COVID-19 ini akhirnya menjadi komoditi politik sehingga akhirnya menentukan nanti ke depannya sukses atau tidak sukses. Nah, itu Mbak Ellen ya, salah satu yang menurut saya yang akhirnya sangat jauh membedakan antara negara kita dan negara yang lain. Tadi sedikit saya menyinggung, nambah lagi ini slide. Ini saya jadi semangat nih. Tadi karena ini saya nanti ini bisa dilihat Nah ini saya masih contoh ini ya. Nah ini Scott Morrison. Scott Morrison ini dia selalu, tadi kan Mbak Ayu ngomong tentang diri misalnya. Kalau Scott Morrison setiap dia memberikan paparan tentang apa yang sedang kita lakukan, itu selalu ditemani oleh yang namanya Dr. Brendan Murphy. Nah, Dr. Brendan Murphy ini adalah ahli kesehatannya. Gitu. Jadi bukan menteri kesehatan, karena di sini menteri kesehatan itu tidak dokter. Dia berbicara masalah politik kesehatan, masalah pembiayaan kesehatan dan sebagainya. Nah kalau ini dia berbutuh tentang tenaga kesehatan. Jadi apa yang diberikan oleh paparan ini itu disupport secara bukti, evidence oleh oleh Brendan Murphy gitu. Sehingga akhirnya masyarakat itu memiliki pemaknaan yang jelas, dan bahkan juga diikuti oleh Jacinda Ardern. Tadi juga Mbak Ellen sudah mengatakan sekarang dia sudah bukannya mengurangi, memflatten the curve, tapi mengeliminasi risiko COVID-19, dan dia menggunakan prinsip komunikasi publik yang membangun makna yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya masyarakat itu bisa tergerak untuk bisa berubah. Nah ini yang menurut saya yang belum ada di Indonesia, dan moga-moga sebenarnya dari diskusi-diskusi seperti ini kita juga membantu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya memberikan awareness gitu. Sebenarnya masalah virus ini kalau kita tidak kontak dengan orang yang kena virusnya, itu tidak akan kita tidak akan berisiko. Jadi sebenarnya permasalahannya itu sebenarnya nggak terlalu rumit gitu, cuman akhirnya kita menjadi rumit karena ya banyak faktor tadi yang bermain gitu ya, khususnya di sisi politiknya. Mungkin itu dulu Mbak Ellen ya, nanti mungkin akan ditambah lagi oleh Mbak Ani. Ya, terima kasih Dr. Feby. Silakan Lewe. Oke. Ya, tadi udah banyak sebetulnya ya oleh Mas Feby. Saya paling hanya menambahkan dua hal yang
sepertinya juga gejalanya itu sangat kuat terlihat dari pemerintahan kita. Sehingga bisa dibilang kalau tadi di awal saya menanyakan mana Indonesia saat ini di Asia, jawabannya adalah di paling bawah gitu menurut saya ya. Karena beberapa indikator yang tadi saya jelaskan. Yang pertama itu adalah persoalan nasionalisme sempit, dan yang kedua yang tadi sempat saya sampaikan adalah soal keberpihakan itu tadi. Nasionalisme sempit ini sangat kelihatan, bahkan gini, salah satu faktor yang saya baca dari banyak artikel tentang bagaimana ya ini agak putus-putus kesiapan negara-negara asing. Bisa Ellen? Ya, sekarang sudah lebih baik. Oke. Ya, sekarang sudah lebih baik. Salah satu faktor yang membuat beberapa negara-negara di Asia siap menghadapi ini adalah pengalaman masa lalunya dengan pandemi. Ya. Kalau Taiwan, Korea dan lain-lain kan sudah pernah mengalami setidaknya 2 kali pandemik sebelumnya. Yang tahun 2003 itu SARS dan seterusnya. Indonesia juga sebetulnya nggak beda. Ya, 2003 itu juga Indonesia juga terimbas pada pandemik SARS itu ya. Tapi menariknya respon yang dilakukan, ya meskipun pandeminya tidak sepopuler sekarang, tidak seluas sekarang penyebarannya, tapi kita juga terdampak. Ada beberapa artikel-artikel di jurnal yang saya baca, beberapa penelitian yang terkait itu dan bagaimana Indonesia merespon itu. Menarik karena pertama mirip dengan kondisi sekarang, data yang terinfeksi SARS 2003 itu ternyata jauh di bawah data yang sesungguhnya kalau menurut estimasi atau perhitungan yang lain. Ya, itu sama dengan kondisi sekarang. Kita masih berdebat soal benar nggak data resminya pemerintah itu cuma 9.000 atau 8.000 sekian. Ya. Karena ada yang bilang bahkan hanya 2% gitu ya. Tapi kemudian yang kedua juga yang membedakan adalah Indonesia menerapkan cara berpikir yang istilahnya itu disebut viral sovereignty, kedaulatan virus. Jadi dianggap persoalan virus ini adalah urusan kedaulatan negara Indonesia. Gak ada tuh urusan WHO ngasih tahu kita mesti ngapain. Urusan negara-negara kita. Pokoknya kita kedaulatan untuk menyelesaikan sendiri. Mentalitas yang sama yang dipertunjukkan oleh Menkes dan beberapa politisi-politisi ketika di awal-awal beberapa pihak udah ngasih tahu, Indonesia udah ada loh kasus COVID-19. Enggak, karena persoalannya masih sama. Mentalitasnya adalah kedaulatan kedaulatan dalam negeri, nasionalisme sempit, bahwa ini urusan kita sendiri, tidak ada urusan yang lain. Makanya di tackle-nya dihandle dengan cara justru menguatkan pariwisata, kemudian justru ekonomi menjual masker besar-besaran dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak, nasionalisme sempit ini yang masih kelihatannya masih sangat mengental di dalam kepala atau benak perspektif rejim yang ada sekarang. Yang kedua adalah soal keberpihakan. Tadi yang saya bilang krisis ini selalu punya caranya sendiri untuk memperlihatkan sebetulnya pemerintah itu memihaknya ke siapa sih? Ya. Tahun 2003 itu sudah dikasih tahu soal pandemik SARS, sudah dikasih tahu bahwa Indonesia akan menjadi epicentrum untuk pandemik yang berikutnya, dan sudah dibilang bahwa Indonesia nggak akan siap dengan pandemik yang berikutnya karena fasilitas kesehatannya buruk. Kita punya waktu panjang sekali dari 2003 sampai hari ini untuk memperbaiki itu. Presiden yang sekarang punya waktu juga cukup panjang dari 2014 sampai hari ini untuk memperbaiki itu. Tapi itu kan tidak dilakukan. Kenapa? Karena keberpihakannya bukan di situ. Keberpihakannya pada hal-hal lain yang sifatnya investasi, modal, dan sebagainya. Lebih ke situ. Tapi persoalan
yang persoalan yang sebetulnya akan bisa sangat membantu kita dengan kesiapan hari ini, seperti yang juga di negara-negara Asia lainnya, adalah satu persoalan public service. Public service kita nggak pernah dibenahin sampai hari ini. Kedua, persoalan public health, health service dan health infrastructure. Itu kita masih buruk. Data yang terakhir kan tempat tidur di rumah sakit Indonesia bisa untuk 4.000 orang kalau lihat dari datanya. Dan jumlah dokter kita dibandingin negara-negara lain itu jauh di bawah negara-negara lain secara proporsional ya, jumlah ya, komposisinya. Kemudian yaitu keberpihakan juga soal apakah kita sebetulnya cukup menganggap riset-riset itu penting. Ya, sedangkan riset di Indonesia punya dana 4 triliun, sementara defense untuk pertahanan Indonesia, untuk tentara atau untuk infrastruktur itu 400 triliun. Bayangkan jomplangnya di mana. Apa yang mau kita expect dengan penanganan dari kita sendiri, nasionalisme yang luas dan solidaritas yang luas, kalau kita sendiri nggak punya cukup dana untuk melakukan riset-riset. Jadi dua itu sih yang saya pikir masih jadi hambatan besar ketika kita mau bicara soal respon yang cepat dari pemerintah hari ini. Gitu lah. Oke. Tapi apakah itu berarti buat saya ada beberapa hal yang menarik tadi kalau untuk melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Lewe, karena ada di beberapa negara juga memang salah satu super spreader di negara kita juga terutama adalah dari acara-acara keagamaan gitu ya, dan itu sampai pada titik di mana sudah tidak mungkin lagi sepertinya untuk melakukan tracing kontak kepada siapa saja yang mengikuti acara tersebut karena jumlahnya banyak sekali sampai ribuan. Nah, kemudian juga ada yang saya perhatikan gitu, yang kami perhatikan baik dari media maupun berita-berita yang beredar di sosial media adalah adanya ketidakpercayaan juga kepada pemimpin-pemimpin agama lembaga besar gitu ya, seperti MUI gitu yang sudah misalnya mengeluarkan fatwa untuk tetap ada di rumah gitu, ataupun beberapa lembaga lainnya. Tetap ada kelompok-kelompok masyarakat yang memang tidak mengikuti gitu ya saran-saran ini gitu. Nah, ini juga fenomena apa ya gitu? Selain memang ada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, tapi ternyata juga sepertinya apakah ada krisis kepercayaan terhadap pemimpin agama, atau memang masyarakat kita memang sekarang sudah berada dalam posisi di mana tidak tahu lagi mana yang bisa percaya karena tidak ada hal-hal yang tegas jelas, sehingga kemudian kita mengambil aksi masing-masing. Kira-kira bagaimana? Siapa gue? Atau? Ya, boleh. Febi. Bebe boleh, Mas Febi boleh. Mas Febi boleh. Oke. Oke. Enggak juga. Ya kita berasumsi ya, atau kita boleh saja bertesis-tesis seperti itu. Tapi faktanya memang hari-hari ini di situ kemudian kita bisa relevan bicara soal solidaritas ya. Solidaritas menemukan relevansinya ketika pada saat ini krisis-krisis dalam bentuk kepemimpinan itu mulai muncul di mana-mana. Kenapa? Karena yang dihadapi hari ini kan betul-betul real di depan mata, survival gitu ya. Seberapa tokoh-tokoh pemimpin bisa menyelamatkan kita untuk survive. Semakin tidak efektif gitu. Karena pemimpin agama juga orang bagian yang kelompok yang terdampak sebetulnya dari perubahan sosial ekonomi hari ini. Banyak pemimpin gini, saya punya beberapa teman yang kemarin satu teman tuh lucu dia joknya. Dia mengeluh karena dia tidak bisa lagi, sekarang tidak menguntungkan karena dia tidak bisa lagi memberi khotbah di masjid gitu ya. Artinya secara signifikan. Jadi masing-masing sepertinya sekarang adalah bagaimana bisa survive dirinya. Jadi
semakin ada di dalam posisi itu, sehingga makanya tadi saya bilang solidaritas sebetulnya menemukan relevansinya hari ini, karena kita bicara bagaimana kita bisa kita bisa jadi tujuannya adalah untuk menghadapi COVID ini. Itu yang udah nggak bisa lagi dilihat pemimpin agama punya peran yang besar atau tidak, educators juga punya pemimpin peran yang besar atau tidak. Hari-hari ini bahkan dosen seperti saya itu juga ya elah susah banget hidupnya gitu loh. Mahasiswa ngeluh, kita nggak cukup kreatif dan inovatif dengan segala keterbatasan data, keterbatasan koneksi, keterbatasan bahan bacaan, literatur dan sebagainya. Itu kita nggak punya cukup resource untuk itu ya. Tapi pada saat yang sama, mahasiswa juga masih expect kita bisa kita bisa paling nggak lebih dari yang sekarang gitu. Jadi ada keterbatasan sehingga saya lihat mahasiswa justru akhirnya lebih senang mencari sendiri ilmunya, dan kemudian ya udah jadi nggak terlalu signifikan sebetulnya dengan proses pembelajaran yang sekarang. Artinya otoritas apapun bentuknya kemudian dipertanyakan hari-hari ini, karena otoritas tidak memberi orang atau individu atau warga kemampuan untuk survival. Kemampuan untuk survivalnya betul-betul material, dan itu hanya bisa kalau kita egaliter, kalau kita setara. Kita bisa memberi, kita bisa menerima dalam level yang equal. Di dalam atau share selalu antara hubungan yang lemah atau yang solidarity butuh kesetaraan. Karena hierarki sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak orang ketika hari-hari ini hierarki itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang dari survivalnya. Mungkin komen saya itu. Oke. Wah, bagus sekali. Dr. Feby mau menambahkan atau kita bisa masuk ke pertanyaan? Boleh mungkin masuk pertanyaan aja, karena ya. Silakan yang pertama Mas Adi. Ini Mas Adi dari Lab Tanya. Halo, selamat sore Mas Feby dan Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ellen atas kesempatannya. Mas Feby dulu, jadi terkait ini sih soal sektor kesehatan publik ya. Kalau melihat infrastruktur yang ada terkait bagaimana kesehatan publik itu menjadi garda depan dalam pandemi kali ini, kan kita ngelihat bahwa infrastrukturnya artinya mungkin yang pertama saya mau coba kasih perhatian lebih tuh terkait komunikasi publik, karena tadi ada bagian yang Mas Feby coba angkat adalah kaitan dengan perlibatan publik yang basisnya adalah tadi penyampaian informasi dan lain-lain. Nah, infrastruktur yang ada tuh infrastruktur negara ya, yang kemudian basisnya sebenarnya kalau dalam banyak keadaan normal itu infrastruktur yang mendukung kepentingan atau agenda negara gitu, mulai dari tingkat kota sampai kelurahan dan bahkan jaringan koordinasi kelurahan dengan RT dan RW gitu. Nah, dalam konteks COVID-19 ini dalam amatan saya mungkin terbatas gitu, sebenarnya hampir minim efektif dalam kerja-kerja terkait konteks kesehatan publik gitu. Jadi masih artinya kerangka kerjanya bahkan dalam kondisi normal aja kita bisa duga efektivitasnya dalam mendorong transformasi sosial aja mungkin juga terbatas, apalagi dalam krisis yang membutuhkan kapasitas yang melampaui keadaan normal gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya begini, apakah ada imajinasi yang bisa kita bangun gitu terkait terutama dalam konteks ketahanan warga untuk membayangkan satu konstruksi infrastruktur alternatif gitu yang sebenarnya nggak bergantung dengan konstruksi infrastruktur negara yang hierarkis kalau pakai bahasanya Mbak Ayu ya. Jadi dari pemerintah kota atau provinsi terus kemudian turun sampai ke tingkat kelurahan. Tadi konsep kesetaraan mengatakan bahwa warga juga punya kapasitas yang memadai itu hampir nggak ada gitu, dan di sisi lain juga ada pertanyaan soal kapasitas warga itu sendiri. Nah, ada nggak sih dalam perspektif kesehatan publik gitu,
imajinasi tentang bagaimana komunitas warga mampu membangun satu infrastruktur alternatif yang nggak melulu tergantung oleh infrastruktur yang udah dibangun dan dibuat negara yang dalam konteks COVID sekarang kita ngelihat yang nggak cukup efektif gitu dalam merespon persoalan yang ada. Nah itu pertama untuk Mas Feby. Yang kedua untuk Mbak Ayu. Tadi Mbak Ayu coba membuat satu paparan komparatif gitu antar negara. Tapi saya belum melihat atau mungkin relevan nggak sih membahasnya dalam perspektif menghubungkan antara bagaimana ideologi negara atau sistem tata kelola negara gitu, politik dan ekonomi gitu berkontribusi dalam banyak hal terkait kemampuan negara itu menanggulangi krisisnya, atau bahkan kalau tadi kan Mbak Ayu coba memberi tekanan terkait trust dan juga berikutnya adalah civil obedience-nya gitu, atau kemenurutan warga gitu, seberapa warga kemudian kepatuhan warga terhadap apa yang diinstruksikan negara gitu. Tapi dalam banyak kasus paling nggak dalam bacaan saya yang juga masih terbatas gitu, sepertinya ideologi atau tata kelola sistem tata kelola politik atau pemerintahan sepertinya nggak cukup beri gambaran yang cukup ajak tentang bagaimana krisis ini bisa dimaknai atau bahkan dilampaui lewat strategi masing-masing negara gitu. Misalnya kalau melihat kasus di Uni Eropa misalnya, Swedia sebagai salah satu negara yang menganut konsep welfare state misalnya, dia kemudian memilih satu pendekatan yang berbeda dengan negara-negara tetangganya di Skandinavia bahkan, yang kemudian implikasinya ya mungkin angka kasus dan fatalitasnya juga lebih tinggi dibanding negara-negara tetangganya. Atau bagaimana misalnya Vietnam gitu yang mungkin dianggap otoritarian gitu, kemudian mampu menangani kasus jauh lebih efektif dibanding negara-negara yang mungkin menganggap dirinya atau dianggap lebih demokratis gitu. Nah, apakah kemudian relevan nggak sih kemudian mencoba mengkaitkan atau paling nggak dalam konteks merefleksikan gitu pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan ideologi atau tata kelola negara sebagai bagian refleksi juga dalam kasus atau krisis pandemi COVID ini, dan mungkin dalam konteks imajinasi apa yang bisa dibangun di publik gitu untuk kemudian merefleksikan itu semua begitu. Mungkin itu aja sih dari saya, Mbak Ellen. Oke, terima kasih. Terima kasih Adi. Silakan langsung dijawab. Dr. Feby dulu. Baik, makasih Mas. Ini penting kaitannya dalam bagaimana kita membangun sebuah gambar. Bahkan sebenarnya penelitian resilience itu salah satu indikatornya adalah dia bisa antri dengan rapi, itu berarti masyarakatnya tangguh. Ya, sangat sederhana sekali. Jika dalam kondisi normal dia bisa antri dengan rapih misalkan, ya, itu berarti salah satu ciri khas masyarakat tangguh. Atau misalkan gini, ketika misalkan dengan rapi misalkan, atau parkir mobil dengan rapi, berarti itu adalah salah satu ciri komunitas itu adalah komunitas yang minimal dari segi disiplin itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi masyarakat tangguh. Karena kita bisa bayangkan kalau dalam kondisi normal saja orang masih berantem untuk nyari celah-celah kalau ya di jalanan misalkan, itu kan salah satu di Jakarta misalkan, itu Jakarta itu kenapa macet itu salah satunya adalah kedisiplinan dari si orang pengendara mobil. Tentu ada faktor lainnya, masalah jalanan, infrastruktur yang tidak memadai. Tapi ketika tidak dalam kondisi normal saja orang hanya berpikir diri sendiri, maka kita bisa bayangkan dalam kondisi krisis, maka masyarakat itu akan cepat jatuh. Karena dia hanya berpikir yang namanya self-efficacy. Nah, untuk dibutuhkan agar masyarakat itu bisa tangguh, itu yang ada yang namanya collective efficacy. Jadi bagaimana dia berpikir sebagai kelompok. Ya, dalam hal ini makanya sebenarnya kalau saya melihat dari berita-berita, karena kebetulan saya domisili di sini, itu banyak juga kok sebenarnya warga-warga
RW RT yang dia bisa sukses sebenarnya. Misalkan contohnya di daerah tempat adik saya tinggal di daerah Bekasi di situ, kakak saya. Nah, dia RT itu ngumpulin uang untuk nanti akhirnya dia memberikan kayak semacam free hampers, makanan dan sebagainya untuk orang-orang yang sedang diisolasi, untuk orang-orang yang sedang dia tidak punya keluarga lagi, misalnya sudah tua dan sebagainya. Nah, itu dari mana? Dari uangnya sendiri, gitu. Dari uangnya sendiri dia kolekkan, gitu. Dan tidak perlu dipaksa orang itu untuk kolekkan, karena mereka sudah memiliki ada namanya collective responsibility. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini sehingga kita bisa selamat dari virus ini. Makanya kan kemarin ada karantina wilayah mandiri dan sebagainya. Sebenarnya itu jadi salah satu indikator positif sebenarnya. Bagaimana masyarakat itu ingin terlibat. Dia menggunakan uangnya sendiri untuk menyemprot desinfektan. Walaupun harus diberikan kalian, jadi jangan asal menyemprot. Makanya sampai ada petugas orang yang jualan itu satu hari itu bisa berapa kali disemprot sehingga akhirnya karena kan desinfektan itu dari alkohol ya, dan itu bisa kerusakan DNA itu bisa terjadi gitu di kulitnya, jadi itu juga nggak bagus sebenarnya. Jadi tinggal diberikan arahan saja bagaimana cara nyemprotinnya dan sebagainya. Makanya sini Mas Adi, jadi kalau itu yang pertama tadi. Kedua adalah kalau kita bicara tentang community empowerment, sebenarnya ada 4 hal. Ini juga dipakai di dalam kami di konsep kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana kita mungkin empower itu kan memberi power. Ya, cuman kan masalahnya di Indonesia power itu menjadi sangat sensitif. Istilah power, kekuasaan. Bagaimana kita memberikan kekuasaan kepada misalkan Pak RT, Pak RW dan sebagainya gitu ya, sehingga dia bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengelola warganya. Nah, yang pertama adalah dia harus diberikan yang namanya kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan atau decision making. Yang kedua adalah dia harus diberikan yang namanya sharing resources. Yang ketiga, untuk kita empower masyarakat, dia juga harus diberikan informasi yang cukup, ya, sharing information. Jadi tadi setelah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, lalu juga diberikan resources. Yang ketiga dia diberikan informasi yang baik. Yang keempat adalah dia diberikan network jaringan. Sehingga akhirnya masyarakat itu bisa saling tolong satu sama lain. Konsepnya saya di sini harus ditandakan ya, kita harus mengejar virus ini. Jadi rakyat itu pemerintah memberi dan sebagainya. Sekarang hal ada kekuatan dari rakyat itu, jadi warga harus bisa bersatu. Kayak gara-gara masalah tarawih yang punya ribut. Kalau bisa diatur, kita nggak akan bisa selesai masalah COVID. Mungkin itu dulu ya. Ayu bisa menambah. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjutkan. Ya. Adi, makasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya kan yang mau ditanya apakah semakin otoriter gitu ya. Kalau ideologinya semakin otoriter atau sistem politik semakin otoriter akan lebih efektif penanganan gitu. Saya nangkepnya seperti itu. Menarik juga ya, kira-kira karena saya kebetulan lagi menulis soal bagaimana neo-otoritarianisme hari-hari ini gitu ya. Dan ada beberapa tulisan-tulisan yang menarik, kajian-kajian yang baru belakangan ini muncul, itu yang melihat justru civil disobedience-nya lebih banyak di negara-negara yang relatif lebih demokratis, tanda petik ya, lebih demokratis. Di negara-negara yang lebih otoriter atau minimal punya sejarah otoriter yang cukup panjang dan mendalam, itu justru lebih efektif ya, misalnya Brunei Darussalam atau Singapura, atau dalam level tertentu Jepang, Korea, Taiwan dan sebagainya, itu Cina ya juga termasuk.
Saya sih sebetulnya nggak terlalu beli ya dengan argumen ini ya, karena memang dalam kondisi sekarang atau gini, oke lah Korea, Jepang dan Taiwan punya legacy masih tinggal di meskipun nggak lama, kemarin itu hanya beberapa bulan, dan saya bisa lihat sendiri bahwa obedience atau kepatuhan orang terhadap hierarki itu masih sangat kuat karena ada legacy otoriter dari kerajaan dan primordialisme yang begitu kuat di sana. Itu mungkin bisa membantu ya, tapi faktornya saya pikir nggak hanya itu. Indonesia juga kan sebetulnya punya pengalaman lama dengan zaman otoriter, gaya politik yang otoriter. Tapi buat saya yang dalam kondisi seperti ini, memang mau tidak mau negara yang harus dominan. Mau tidak mau. Karena yang paling punya resource, yang paling punya network, jaringan, dan yang paling terputus. Enggak, bisa. Oke, ya, dan yang karena suara Ellen tadi terputus juga. yang lebih dominan memang harus negara. Itu yang tidak terjadi hari-hari ini di Indonesia. Negara tidak mengatur gini. Tadi ya, contoh Korea tadi ya, bagaimana kondisi hari ini justru membuat obedience terhadap kepatuhan dan trust terhadap pemimpinnya malah naik gitu ya. Karena negaranya udah sangat dominan, sangat mengatur, sangat detail untuk mengatur penanganan yang dengan ukuran-ukuran yang jelas, data-data yang jelas, sehingga orang kemudian patuh pada itu, patuh pada pemerintahnya. Nah itu yang buat saya, makanya tadi saya bilang sebetulnya ada juga masa kesempatan untuk rejim atau untuk pemerintah manapun untuk mendapatkan kembali dukungan atau meningkatkan dukungan dari masyarakat atau rakyatnya kepada pemerintahannya. Ini momentum penting nih sekarang buat administrasi yang sekarang nih Jokowi dan jajarannya. Kalau ini nggak betul-betul dimanfaatkan dengan baik, kalau model transparansi masih tetap nggak ada, komunikasinya juga masih sangat defensif seperti hari-hari ini, ya mau nggak mau kitanya akan disobedient, akan terus terjadi. Orang akan menganggap ini otoritas akan semakin kehilangan perannya, dan ya mau tidak mau ya kita bicara soal resiliensi di tingkatan kita, di tingkatan warga. Itu yang kita lebih mengandalkan itu daripada mengandalkan pada negara. Negara di Jepang misalnya itu juga menarik. Awal-awal ketika Abe itu resisten dengan ini, civil society, masyarakat sipil dan pemerintah-pemerintah daerah, mereka punya inisiatif sendiri, jalan aja sendiri, cuekin tuh pemerintah pusatnya kayak apa. Tapi belakangan apa? Yang terjadi adalah Abe mau mengakomodir mereka, mau mendengarkan, mau menganggap bahwa ini adalah persoalan serius, dan mau membuka diri untuk bekerja sama. Dan baik Jepang, Korea ataupun Taiwan, promosi pemerintah mempromosikan solidaritas nasional itu betul-betul kuat. Artinya semua effort ini dilakukan atas dasar solidaritas nasional, terutama untuk rakyat dan kelompok-kelompok yang tidak teruntungkan. Di kita kan nggak begitu ya, di kita dibiarin aja gitu, yang sakit-sakit, yang mau pulang kampung pulang dan sebagainya. Bahkan yang terjadi malah komunikasi antara pusat dan daerah yang semakin mengeras, ya. Sehingga tidak heran menurut saya yang lebih responsif dan dampaknya yang justru lebih bisa dipatuhi oleh rakyat adalah pemerintah-pemerintah daerah, bahkan di level yang lebih kecil, misalnya camat dan sebagainya. Tapi kelihatan sekarang beberapa pemimpin-pemimpin di daerah itu kelihatan sangat dominan ya, tapi juga pada saat yang sama cukup efektif paling tidak untuk ini. Jadi saya nggak percaya bahwa makin rejimnya seperti Cina misalnya makin komunis atau makin Cina, bahkan bukan komunis, secara ekonomi. Tapi kalau kita lihat secara ekonomi, Cina itu 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 secara ekonomi, Cina itu
Jadi buat saya sih soal sikon, soal kondisi hari ini, yang memang mau tidak mau membutuhkan negara untuk dominan. Kalau negaranya nggak bekerja, ya sudah bubar, negaranya bubar menurut saya. Jadi negara-negara yang tadi saya sebut Asia itu diuntungkan karena ada legacy yang masih menetap di kultur masyarakat. Bagaimana mereka bisa itu membuat mereka bisa obedience. Singapura bahkan Brunei Darussalam bahkan nggak ada pertanyaan soal ini negara ini otoriter. Tapi poin saya yang lain adalah kondisi seperti ini itu juga membuat negara-negara yang bad governance, negara-negara yang menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang buruk itu justru bisa mengambil momentum untuk menjadi otoriter. Ya. Misalnya hari-hari ini kita tahu banyak kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, bahkan salah satu mahasiswa saya juga sempat dicari-cari polisi karena kebebasan ekspresi dan lain sebagainya. Jadi ada memang di beberapa tempat yang pemerintahnya menunggu di tikungan. Jadi bad governance ini menjustifikasi ketidaktransparansian dan membuat kontrol otoriter seperti darurat sipil, darurat militer dan lainnya itu jadi senjata pamungkas. Ada aja, dan ini yang kita sebagai masyarakat sipil harus betul-betul amati, harus betul-betul awal, dijaga betul supaya ini nggak dijadikan kesempatan untuk menjadi otoriter, gaya otoritarian yang baru. Oke, ya terima kasih banyak untuk Lewe dan untuk Dr. Feby. Teman-teman, hari ini kita memang harus mengakhiri lebih cepat. Kenapa? Karena sudah masuk puasa dan buka puasa itu nanti hari ini jam 5.47, jadi 10 menit dari sekarang. Nah, ada beberapa hal yang saya catat yang memang juga sangat erat kaitannya dengan diskusi kita di awal mengenai soal negara gitu ya dan warga. Saat ini yang beberapa poin yang diajukan oleh Lewe dan Dr. Feby adalah transparansi data sangat penting karena ini juga membantu untuk membangun kepercayaan kepada negara. Sepakat ada krisis kepemimpinan yang terjadi di tingkatan nasional dan kita melihat karena itu kemudian ada beberapa pemerintah di level yang lebih di bawahnya, pemerintah daerah sampai ke tingkatan camat yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin baru dan mengambil tindakan untuk kemudian merespon COVID ini. Lalu kita juga melihat ada kenaikan yang signifikan ya untuk resiliensi di tingkat warga dengan pemahamannya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri, walaupun tingkatannya ada yang mungkin sudah masuk solidaritas, tapi kebanyakan tadi kalau menurut Lewe masuknya ke dalam benevolence ya, kebajikan yang sebenarnya di sana tuh masih menunjukkan bahwa ada hierarki antara si kaya dan si miskin, jadi bukan berdasarkan solidaritas bahwa kita mengalami ini bersama. Dan yang terakhir kita melihat bahwa sebenarnya rezim yang otoriter itu kalau menurut Lewe tidak menjamin memang negara tetap harus dominan, tapi kita juga harus berhati-hati bahwa mungkin rezim yang ada di negara demokrasi gitu ya, kalau mereka tidak memiliki governance yang bagus itu bisa dipakai untuk menjustifikasi otoritarian. Jadi banyak sekali yang sebagai warga kita harus alert ya, harus waspada sekarang, bukan hanya virusnya tapi juga terhadap apa yang juga dilakukan negara. Oke, terima kasih banyak untuk diskusinya sore ini. Teman-teman yang mau mengikuti lebih banyak tulisan-tulisan dari dua narsum kita bisa mencarinya di theconversation.com. Mereka sudah menulis beberapa catatan di sana. Kalau mau menghubungi lebih lanjut untuk ke Kekini bisa dilihat Kekini laptanya The Conversation dan juga Humanesia yang akan ada diskusinya besok, bisa dicatat sekarang teman-teman. Nah, ada beberapa untuk besok kita akan ada diskusi dengan Humanesia, itu titik terang, itu diskusi yang tetap respon COVID tapi dengan lebih ringan, menanyakan secara personal kondisi-kondisi yang ada terkini kepada teman-teman kita sendiri. Sementara untuk diskusi obrolan warga ini kita adakan setiap Rabu jam 4 sore
Dan kami sarankan sekali lagi untuk mengikuti seluruh rangkaian diskusinya, karena pada tanggal 3, 2 diskusi terakhir, tanggal 3 dan 10 Juni, kita bersama-sama akan mencoba merumuskan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai warga untuk menunjukkan ketangguhan kita. Selamat berbuka puasa untuk semua. Terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih The Conversation yang telah mendukung sesi kali ini. Terima kasih terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak Lewe, terima kasih banyak Dr. Feby. Berbuka puasa. Selamat berbuka Ayo, Mas puasa. Feby. Terima kasih. Kita berjumpa kembali semuanya di obrolan warga minggu depan ya teman-teman. Sampai jumpa.